Salam Cakrawala, UM the only one, Fish Science. Perkenalkan, nama saya Abdul Maulana. Saya Erin Rahma, selaku fungsionaris Ormawa Fakultas Ilmu Sosial tahun 2020. Fakultas Ilmu Sosial bukan hanya sekedar wadah untuk menempa kehidupan akademik. Namun, kita juga bisa belajar tentang kepemimpinan, public speaking, dan manajemen waktu dalam organisasi. Berikut adalah profil singkat dari Ormawa di Fakultas Ilmu Sosial. Tes, cek 1, 2. Masuk nggak? Oke, mulai ya. Hai mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial tahun 2020. Di sini aku mau cerita singkat tentang Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, DMFIS namanya. Ya, sebuah keluarga, tempat di mana kita belajar arti dari kata profesionalisme, integritas, dan juga kepemimpinan. Dan ini cerita tentang kita, Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Kenalin, ini Fakultas Ilmu Sosial. Yuk, ikutin perjalanan kita. Ya, ini rumah kita. Rumah Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Dan ini cuplikan program kerja Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial bersama Ormawa FIS. Dan siapa aja sih pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial? Ini dia. Di DMFIS, banyak pelajaran penting yang kami dapat selama berproses. DMFIS terbentuk karena adanya satu suara, karena kami ada untuk aspirasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. DMF 2020, aspirasi amanat kami. BEMFIS UM 2020 memiliki misi, yakni terwujudnya BEMFIS UM sebagai badan yang aktif. Aktif memiliki singkatan dari aspiratif, responsif, prestatif, akademis, dan sinergis. Aspiratif bermakna bahwa BEMFIS dalam menyusun sebuah program kerja mendengar aspirasi dari seluruh warga FIS, lalu menjalankannya sesuai dengan aspirasi tersebut, tentunya dengan sistem yang ada. Responsif memiliki makna bahwa BEMFIS peka terhadap segala permasalahan yang ada, baik permasalahan di lingkungan fakultas, universitas, maupun skala nasional. Prestatif berarti BEMFIS mendukung dan memfasilitasi mahasiswa yang ingin berprestasi, baik di bidang akademik dan non-akademik. Akademis memiliki makna bahwa dalam menjalankan setiap agenda dan program kerja,
serta aktivitas BEMFIS selalu mengedepankan perilaku dan sifat yang akademik, sinergis, mengandung arti bahwa BEMFIS dalam menjalankan program kerjanya selalu berkolaborasi dengan ormawa yang lain, baik di lingkup jurusan, fakultas, dan universitas. Adapun misi dari BEMFIS itu sendiri yaitu mengoptimalkan akses informasi terkait kebutuhan warga FIS secara sistematis, motor pergerakan sekaligus wadah utama sebagai wujud kepedulian warga FIS bagi masyarakat, fasilitator dengan semangat kerja keras bagi bakat, minat, dan potensi warga FIS UM, menumbuhkan semangat akademik dilandasi dengan iman dan takwa, meningkatkan sinergitas antar elemen warga FIS dengan ormawa FIS dan juga eksternal. Dalam masa kepengurusan BEMFIS UM tahun periode 2020, kami dibantu oleh beberapa faktor pihak pendukung yang telah disusun dalam bentuk struktur organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, pada BEMFIS periode 2020, Ketua dan Wakil Ketua dibantu oleh 5 divisi, 16 biro, dan menaungi 10 BKT. Dalam kepengurusan BEMFIS 2020, terdapat PH atau pengurus harian diantaranya Sekretaris 1 dan Sekretaris 2, serta Bendahara 1 dan Bendahara 2. BEMFIS UM memiliki program kerja unggulan, diantaranya adalah Fisteria. Fisteria merupakan program kerja unggulan tiap setahun sekali, di mana untuk menyemarakkan inaugurasi Maba FIS UM 2020. Selanjutnya adalah program kerja unggulan yang kedua, Stadende. Stadende merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh BEMFIS UM yang ditujukan untuk menyambut mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Malang untuk mengenalkan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Malang dan pada khususnya untuk menang jasa pahlawan serta mengeksploitasi budaya bangsa. Program kerja unggulan selanjutnya adalah Seminar Nasional. Seminar Nasional merupakan seminar yang diselenggarakan dengan berskala nasional dengan mengundang orang-orang yang dikenal publik yang tentunya juga berkompeten di bidangnya, di mana BEMFIS UM dengan tujuan menyelenggarakan ini untuk menyampaikan informasi ataupun gagasan baru yang bersifat ilmiah dan akademik kepada peserta. Kami mewakili BEMFIS UM tahun 2020 mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru tahun 2020 bergabung bersama warga besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Kami tunggu di Fakultas tercinta, Fakultas Ilmu Sosial. Salam perjuangan, hidup mahasiswa. FIS Sai, Fakultas Ilmu Sosial. Viva Sosiale. Setelah melihat profil singkat dari DMF dan BEMFIS UM 2020, selanjutnya adalah profil dari himpunan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Ada 4 himpunan mahasiswa jurusan dan 1 himpunan mahasiswa prodi di Fakultas Ilmu Sosial. Berikut adalah profil singkat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Saya Ketua Umum HMJHKN 2020 mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru tahun 2020 yang sudah keterima di jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Rencana proker-proker dari MJHKN yang terdiri dari 12 proker. Langsung saja, yang pertama yaitu debat konstitusi, yaitu kompetisi debat antar mahasiswa jurusan HKN, khususnya angkatan semester 1 dan semester 3 pada saat lomba dilaksanakan. Kemudian yang kedua, dialog kebangsaan. Di sini kita berdialog proker yang membicarakan isu-isu terkini, isu-isu yang sedang hangat-hangatnya. Kemudian adalah yang ketiga, bedah buku. Kita membedah suatu buku yang menarik untuk kita bedah, utamanya mengenai sesuai dengan jurusan kita. Di sini saya akan memaparkan manfaat mengikuti himpunan mahasiswa jurusan, sama di jurusan HKN sendiri. Nah, menurut saya di sini ada beberapa perspektif
di mana yang pertama adalah public speaking, melatih public speaking. Nah, di dalam public speaking tersebut kita pastinya akan berinteraksi dengan banyak sekali orang-orang di luar himpunan mahasiswa jurusan, terutama di jurusan sendiri. Baik itu nanti di lingkup pembina ataupun di mahasiswa HKN sendiri. Halo semuanya, saya Kian Yatifa. Setelah saya bergabung di HKN, saya merasa lebih kenal dengan jurusan sendiri. Lebih kenal dengan dosen, jurusan, fakultas, maupun lingkungannya. Selain itu, saya juga banyak dapat pengalaman yang belum saya dapat sebelumnya, seperti pengalaman berorganisasi dan juga pengalaman berbeda. Nah, untuk adik-adik maba 2020 selamat bergabung di jurusan HKN, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Halo Sobat Geografi, saya Rasya Aji Brasputra Dan saya, Tasya Karimisa. Kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Geografi Volcano, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Himpunan Mahasiswa Jurusan Geografi merupakan organisasi mahasiswa di tingkat jurusan yang berbentuk lembaga eksekutif. Himpunan Mahasiswa Jurusan Geografi memiliki nama Himpunan Mahasiswa Geografi Volcano. Himpunan Mahasiswa Jurusan Geografi merupakan lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan, berperan dalam melaksanakan program kerja kemahasiswaan di lingkup atau di lingkungan jurusan geografi sendiri. Di dalam Himpunan Mahasiswa Geografi terdapat struktural, yaitu antara lain ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan juga terdapat beberapa departemen-departemen. Departemen di dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Geografi yaitu antara lain Departemen Penalaran, Departemen Bakat Minat, Departemen Pengabdian Masyarakat, dan juga Departemen Kesejahteraan. Oke, ada 6 proker unggulan dari HMJ Geografi. Yang pertama ada Nagion, yang kedua ada LKTI Posiko, ketiga ada workshop WebGIS, yang keempat ada seminar nasional, kelima ada mitigasi bencana, dan yang terakhir ada Earth Day Celebration. Keuntungannya yang pertama, kita lebih bisa untuk mengatur waktu kita antara organisasi, perkuliahan, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita lebih dapat banyak relasi. Yang ketiga, tentunya kita lebih dapat untuk pengalaman berorganisasinya. Dan yang keempat, kita dilatih untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kita. Awalnya sebelum saya masuk di HMJ Geografi, saya lumayan pendiam dan saya ini tipenya orang yang sangat pasif dan suka menyendiri dan sering bekerja sendiri. Namun setelah saya mengikuti HMJ ini, saya memiliki banyak problem yang akhirnya saya sadar bahwa saya memerlukan banyak orang untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Oke, dari pengalaman pribadi saya, untuk pengalaman selepas saya menjadi pengurus himpunan, yaitu pada tahun berikutnya ketika saya sebagai mahasiswa menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN yang diadakan oleh universitas, tepatnya saya dulu KKN di Desa Gondang Legi, saya bisa menerapkan apa yang saya peroleh, apa yang saya dapat di dunia organisasi dan saya terapkan langsung di kehidupan bermasyarakat. Itu sih intinya. Untuk yang kedua, tepatnya kami pengurus himpunan yang telah purna jabatan, kita lebih mudah untuk bersosialisasi dengan masyarakat, baik di desa maupun di kota, dengan berkaitan dengan masyarakat. Nah, jadi lebih gampang lah membaur dengan masyarakat, berkomunikasi dan bersosialisasi. Syaroni Al-Kazir sebagai pemakalah dalam acara Talk Show Prime Time. Mesyarila Muhammad Rafi
dan Edi Stianidira sebagai pemakalah dalam acara Second International Conference pada tahun 2019. Tia Rina dan Rahmat Faisal sebagai pemakalah dalam acara International Conference pada tahun 2019. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Sampai jumpa di jurusan Geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geografi Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar HMJ Sejarah? HMJ Sejarah. Sejarah. Rumit. Nambah-nambahi tugas. Rapat terus. Pulangnya malam. Tapi sebenarnya HMJ Sejarah nggak cuma gitu doang. HMJ Sejarah lebih dari apa yang kalian pikirkan. HMJ Sejarah itu solid dan ala berprestasi. Banyak karya yang dapat kalian salurkan di sini. HMJ Sejarah itu keluarga. Masa sih? Beneran? Buktinya? Buktinya, HMJ Sejarah bisa menjadi tempat untuk kalian belajar hal baru yang belum pernah kalian temui. Penasaran nggak sih bidang-bidang apa saja yang ada di HMJ Sejarah 2020? Hai teman-teman semuanya, saya Sesa Triwardani dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah 2020 bidang penalaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penalaran dalam HMJ Sejarah. Bidang penalaran sendiri mempunyai dua subbidang yang terdiri dari advokasi dan aksi serta penelitian dan pengembangan atau litbang. Tujuan utama dari penalaran adalah menghimpun dan menghasilkan output di setiap program kerja di bidang akademik dan berinovasi dalam kegiatan atau program kerja di bidang akademik. Nah, dalam HMJ Sejarah sendiri, bidang penalaran rutin mengadakan diskusi film bersama mahasiswa sejarah setiap 2 minggu sekali. Halo teman-teman semua, saya Novilia Eka Putri dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah 2020 bidang bakat dan minat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bidang bakat dan minat dalam HMJ Sejarah. Nah, bidang bakat dan minat sendiri merupakan suatu divisi yang bergerak di bidang bakat dan minat yang mempunyai 2 subbidang, yaitu subbidang kesenian dan olahraga. Tujuan utama dari bidang bakat dan minat sendiri yaitu untuk mewadahi dan memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa jurusan sejarah sehingga mereka mampu mengembangkan kemampuannya di luar kegiatan akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiani dari bidang sosial HMJ Sejarah. Bidang sosial HMJ Sejarah merupakan wadah bagi mahasiswa sejarah untuk dapat mengembangkan potensi dan kreativitas dalam berorganisasi. HMJ Sejarah bidang sosial ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan dan kerohanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Bani Arkan sebagai perwakilan dari bidang teknologi informasi dan pustaka Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari bidang teknologi informasi dan pustaka atau biasa disingkat dengan TIPUS. Yang pertama, tugasnya adalah membantu menyampaikan informasi dari HMJ Sejarah kepada pihak yang lain. Yang kedua adalah berinovasi dalam bidang teknologi dan informasi. Sudah jelas. Yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian literasi melalui jurnal Dimensi Sejarah. Melalui bidang-bidang tadi, banyak prestasi yang diraih oleh HMJ Sejarah. HMJ Sejarah. Jas merah. Jas merah. Jas merah.
Seminar Nasional dan Call for Paper merupakan kegiatan akademik yang ditujukan kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan literasi terkait dengan topik yang akan disajikan dalam seminar nasional. LKTIN atau Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional merupakan lomba akademik yang berkaitan dengan bidang literasi yang ditujukan kepada mahasiswa secara nasional. Tujuan kegiatan ini yaitu agar mahasiswa dapat menyalurkan bakat dan minatnya dalam bidang kepenulisan ilmiah. Olimpiade IPS se-Jawa Timur Bali merupakan salah satu wadah sarana dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan IPS di Indonesia. Sasaran kegiatan ini adalah siswa SMP atau MTS se-Jawa Timur dan Bali. Social for Humanity. Kegiatan ini bertujuan untuk mewadahi keinginan dan kemampuan mahasiswa pendidikan IPS yang mengarah kepada pengabdian masyarakat. Manfaat dalam mengikuti Ormawa: menambah pengalaman, pengetahuan, relasi, dan ilmu manajemen waktu. Meningkatkan skill, tanggung jawab, pemikiran yang kritis, kemandirian, solidaritas, dan kekompakan. Membentuk pola pikir, melatih mental, pengembangan diri, melatih percaya diri, keberanian bertukar pikiran, dan juga sikap menghargai. Testimoni Fungsionaris Ormawa. Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi atau yang dikenal dengan Himasum merupakan organisasi mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Berdiri pada tanggal 14 Desember 2015 dan disahkan oleh organisasi pemerintah pada tanggal 5 Februari 2016 di Malang, Jawa Timur. Visi dari Himasum adalah mewujudkan himpunan mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang turut aktif dalam membangun jiwa kesetaraan serta kekeluargaan di dalam lingkungan sosiologi. Misi dari Himasum adalah menciptakan relasi sebaik-baiknya dengan akademisi di luar maupun di dalam lingkungan kampus. Membangun nilai unggul dalam kepribadian tangguh dan kreatif melalui program kerja atau kegiatan mahasiswa yang terpadu dan terencana. Menjadikan himpunan mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang sebagai wadah dalam mewujudkan mahasiswa yang berkompeten serta berkualitas.
mengoptimalkan fungsi himpunan mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang sebagai wadah pengembangan ide dan kreativitas mahasiswa sosiologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrianto, saya mahasiswa sosiologi tahun angkatan 2015. Saya lulus tahun 2018. Saya sekarang bekerja sebagai teknisi laporan di jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Selama saya mengikuti HMJ Sosiologi, saya mendapatkan banyak pengalaman seperti kerjasama dengan tim. Selain itu, selama saya mengikuti HMJ Sosiologi, menyadarkan saya menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Perkenalkan, nama saya Vicky Mardianto, saya adalah mahasiswa sosiologi angkatan 2017. Pada tahun 2019 kemarin, saya mengikuti kegiatan Permata Sakti, yakni pertukaran mahasiswa, di mana setiap universitas, terutama PTK, perguruan tinggi keguruan, memiliki kesempatan bagi mahasiswanya untuk bisa berkuliah selama 1 semester di universitas yang lain yang tersebar di 6 universitas yang ada di Indonesia. Saya kebagian untuk bisa berkuliah selama 1 semester di Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja, Bali. Di sana saya mengikuti kegiatan mulai dari akademik sampai non-akademik seperti voluntary, bahkan sampai mengikuti kegiatan kebudayaan dan keagamaan yang ada di Singaraja, Bali. Itulah profil singkat Ormawa Fakultas Ilmu Sosial. Untuk lebih detailnya ada di video setiap Ormawa masing-masing. Ingin menjadi bagian dari kami tunggu di Ormawa Fakultas Ilmu Sosial. Sekian dari saya. Salam Cakrawala, UM the only one, Fish Sai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.